Jadi bayangkan seluruh infrastruktur tersedia, tetapi Indramayu itu cuma lulus SD. Bagaimana mungkin kita mau merdeka belajar kalau kita tidak mampu untuk menyapa anak-anak di 3 jam dari Jakarta untuk punya impian menjadi astronot, menjadi mathematician, menjadi chemist, menjadi apoteker yang hebat. Saya coba lihat segi yang lain gitu ya, bahwa kekacauan ini terjadi karena ambisi terlalu banyak yang hendak dimasukkan pada anak didik itu. Jadi sama seperti kalau Anda belajar tentang pitbull, anjing pitbull itu yang galak sekali itu anjing pitbull yang hasil silang cross fertilasi itu, bulldog dan beberapa anjing lain, sehingga di otaknya itu penuh dengan keutamaan itu, keberanian, kesetiaan, rahangnya kuat sekali itu. Jadi dia bingung sendiri anjing itu, sehingga dia suka ngibas-ngibas ekornya, sehingga ekornya kadang-kadang luka kan. Jadi kalau Anda lihat ada anjing yang dipotong ekornya, itu kan anjingnya terlalu aktif sebetulnya, dan itu dipotong ekornya supaya dia nggak putar-putar ekornya kena meja, dinding, luka itu. Nah begitu juga ambisi pendidikan kita itu, mau memasukkan semua hal. Akibatnya kacau di kepala itu. Nah kekacauan pertama ada pada menteri. Karena ini menteri yang diguyur dengan berapa? 400 triliun APBN. Artinya dia mesti produksi sesuatu. Maka setiap hari dia cari ide itu. Lalu birokratnya juga kasih ide, macam-macam ide. Kayak anjing pitbull mau diisi dengan berbagai macam varian ke dalam otaknya itu. Jadi dia nggak mampu kapasitas itu. Anda bayangkan uang sebanyak itu harus menghasilkan sesuatu. Akibatnya apa? Ya asal aja, yang penting terlihat bahwa ada efek dari dana APBN. Jadi ini problem, uang banyak, ide kosong, akibatnya compang-camping programnya. Lain kalau uangnya sedikit, dia akan efisien itu. Ini dia pikir, ya udah uangnya segitu banyak, saya bikin apa aja tuh bisa direvisi, diputar-putar tuh. Akibatnya setiap kebijakan itu berujung pada minta maaf itu. Maaf saya salah, saya revisi segala macam. Jadi terlihat bahwa bidang pendidikan ini adalah wilayah yang paling berbahaya kalau dipimpin oleh orang yang idenya terbatas itu. Saya kira betul bahwa ada yang benar-benar melekat di dalam pikiran menteri, yaitu keinginan untuk mengaktifkan yang disebut sebagai belajar bebas atau bebas belajar itu. Merdeka belajar, bebas belajar ya. Merdeka belajar gitu. Jadi coba saya perhatikan ya, kata merdeka belajar. Kalau merdeka belajar, artinya tujuan pendidikan adalah menghasilkan manusia merdeka itu. Dan itu yang nggak terjadi karena negara terus-menerus mensponsori otak anak-anak, nggak diberi kebebasan anak itu untuk memilih jalan pikirannya sendiri. Gimana merdekanya? Jadi secara konseptual itu udah kacau. Nanti ada variabel agama dimasukkan ke situ, lalu bertengkar gitu. Dan dia nggak bisa putar misalnya argumentasi untuk mengatakan, iya agama juga penting. Penting sebagai objek studi. Kan itu juga bisa dilakukan kan, karena persaingan kita dengan teknologi selalu dikendalikan dengan semacam rem agama. Mestinya nggak ada soal dimajukan di situ, tapi dalam bentuk dialektika itu, bukan doktrin. Doktrin itu ada di rumah, doktrin itu bisa di pesantren, bisa di lembaga agama tuh. Jadi kelihatannya Pak Nadiem ini nggak punya konsep otentik dari dia sendiri itu. Karena apa? Karena tadi berbagai macam ambisi dimasukkan ke dalam otak menteri itu, dan akhirnya dia gagal beroperasi sistem itu kan. Nah kita ada sekarang di dalam satu keadaan di mana kita mau membaca sebetulnya arahnya kemana. Jadi buat apa? Itu kayak orang naik gunung Salak. Kalau saya lagi naik gunung Salak itu di Bogor itu gunung yang pendek tapi jalannya macam-macam, bisa ke kiri bisa ke kanan, bisa udah 1 jam masih muter-muter di situ juga karena nggak ada kemampuan untuk lihat dari atas gitu.
kita terjebak di dalam apa yang dibikin oleh Daedalus itu, labirin gitu. Jadi kelihatan betul bahwa bagian pendidikan ini dimanjakan oleh uang, tapi tanpa ide. Menteri tidak punya ide, cuman coba dalam upaya bahwa ada aktivitas. Memang aktivitas itu orang bisa bergerak-gerak. Kayak anjing pitbull itu dia gerak-gerak aja terus setiap hari itu. Tapi nggak melakukan sesuatu yang konsepsional. Jadi sekali lagi, saya dari kurikulum 2013 saya pelajari itu. Dulu di departemen saya, di departemen filsafat, itu bikin studi dan debat habis-habisan soal motif ideologis dari kurikulum 2013. Tapi kita debat. Jadi perbandingan dengan cara orang Prancis melihat fungsi pendidikan, laicite, cara orang Amerika mengaktifkan kebebasan sebagai dasar dari edukasi. Di kita nggak ada panduan tentang itu. Karena nggak dibuka percakapan publik. Yang ada adalah diam-diam, tiba-tiba anggaran udah turun. Dan itu yang membatalkan seluruh harapan kita untuk, sebut aja, menaikkan satu oktav skala PISA kita itu. Di bidang narasi, logika, matematika tuh. Jadi pemburukan itu sebetulnya dimulai tadi dari anggaran yang besar, idenya yang kecil. Maka pemborosan lalu terjadi compang-camping tuh. Itu satu soal. Yang kedua tadi, betul Mardani bahwa role modelnya nggak ada. Presiden sendiri bilang bahwa nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh dia bisa jadi presiden. Orang tetap ingat itu. Presiden nggak. Bayangkan misalnya kalau presiden di era pandemi ini misalnya ambil satu kesempatan untuk mengaktifkan belajar online itu dengan satu kasus yang agak rumit. Lalu dia minta semua orang untuk membaca itu. Sejarah misalnya. Ada peristiwa, macam-macam peristiwa yang bisa dijadikan tempat membahas antara ibu, anak, dan bapak, bahkan om, tante, paman, segala macam tuh. Kalau presiden mampu untuk mengucapkan itu, berkali-kali saya kasih contoh. Coba presiden kasih teka-teki pada anak didik. Mengapa ikan nggak bisa manjat pohon? Itu menimbulkan inspirasi untuk berpikir logis tuh. Lalu timbul analisis ilmu kimia bahwa hukum kohesivitas itu tidak berlaku karena ikan nggak seperti kodok. Kodok punya selaput lendir yang bisa nempel. Kenapa cebong bisa naik pohon itu? Ikan nggak bisa itu. Jadi bukan menghafal nama-nama ikan, tapi memanfaatkan ikan itu sebagai contoh cara berpikir logis. Di dalam ikan ada sejarah ikan. Bagaimana ikan bertumbuh dari 300 juta tahun yang lalu dan masih ada yang bertahan di perairan Manado sana, ikan yang dianggap sudah punah. Jadi bapak ibunya juga ikut serta untuk mengolah pengetahuan itu, membantu anaknya. Jadi nggak bosan selama ini di dalam situasi pandemi. Nah, saya balik lagi pada soal peta jalan itu. Ini adalah peta buntu, jalan buntu. Karena arah yang harusnya diucapkan oleh Menteri Nadiem itu tergantung pada staf khususnya yang juga hanya ingin agar supaya anggaran cepat cair, supaya nggak ada sisa anggaran tuh. Kita lihat bagaimana guru-guru. Saya kasih contoh cepat-cepat ya. 3 jam dari Jakarta ada kabupaten namanya Indramayu. Hanya 3 jam dari Jakarta, ada jalan tol sekarang tuh. Indramayu itu rata-rata usia lulus sekolah itu 6,3 tahun. Hanya SD. Padahal itu 3 jam dari Jakarta. Apa yang kurang di Indramayu? Kurang protein. 130 panjang dari pantai Indramayu itu, sepanjang 130 itu ada sumber protein. Tapi mengapa otak anak-anak Indramayu itu tidak tumbuh padahal ada protein? Kurang apa? Kurang karbohidrat. Indramayu itu ladang cadangan beras kita tuh, penghasil beras. Tersedia karbohidrat. Kurang apa? Kurang oksigen. Di depan Indramayu itu ada Gunung Ciremai. Tingginya 3.200 meter. Kaya oksigen. Tabungan karbon kita tuh. Apalagi tidak ada pergaulan internasional. Di Indramayu itu ada bandara internasional di Majalengka. Bisa turis asing masuk di situ. Apalagi jalan tol tersedia tuh. Jadi bayangkan seluruh infrastruktur tersedia. Tetapi Indramayu itu cuman lulus SD.
nggak ada yang SMP, rata-rata usia sekolahnya itu cuma 6,3 tahun. Jadi bagaimana mungkin kita mau merdeka belajar kalau kita tidak mampu untuk menyapa anak-anak di 3 jam dari Jakarta untuk punya impian menjadi astronot, menjadi mathematician, menjadi chemist, menjadi apoteker yang hebat. Jadi coba misalnya sebelum peta jalan itu dibuat, Saudara Nadiem itu bikin peta di Indramayu, lalu dia datang dengan Gojek di situ, dia sapa anak-anak itu dari satu gang ke gang lain, baru dia tahu kondisi itu adanya cuma 3 jam dari Jakarta. Jadi pemahaman tentang realitas tidak mampu dipetakan kalau sekedar hanya mengandalkan anggaran itu. Buat apa anggaran 20% dan kita tetap ada di bawah Vietnam gitu. Ini soal yang berkali-kali ingin diucapkan oleh kritisi dari DPR, PKS kasih kritik terus, Pak Darmaning Tias kasih kritik terus, komunitas guru kasih kritik terus. Tapi yang dia dengar adalah staf ahli di situ yang buta huruf terhadap arah bangsa. Kan orang kalau kelebihan duit dia tenang-tenang aja, kan apa aja bisa dia lakukan kok. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya logika, literasi, matematika itu built-in di kepala anak-anak kita. Kemampuan untuk berimajinasi itu. Dan itu mengandaikan seorang presiden mampu menghasilkan imajinasi. Bukan langsung bikin perpres dari, bayangkan misalnya, batu bara, barusan ada perpres tentang pertambangan batu bara. Dan presiden mencabut undang-undang sebelumnya, aturan sebelumnya, dan menganggap batu bara itu tidak merusak lingkungan. Bagaimana mungkin? Jadi kalau begitu anak-anak di tambang-tambang itu ya udah suruh aja sekolah di tengah asap batu bara tuh dengan konsekuensi setiap hari nyerap karbon dioksida. Jadi satu paket pikiran yang nggak ada tuh. Omnibus Law memerintahkan pemerintah untuk tambahkan anggaran 100 triliun buat pendidikan. Akibatnya tidak bergerak. Karena soalnya bukan jumlah anggaran, tapi jumlah IQ yang ada di kepala para pemimpin. Terima kasih.